Jumpa kembali bersama saya Haroni Detan dalam program acara Hargailah Hidup Anda. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV di mana saja berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bukan yang dilihat mata, bukan yang dilihat manusia, itulah yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita jadi paham bahwa kita hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana umat Tuhan di hadapan Tuhan sangat berharga. Umat Tuhan di masa itu adalah umat Israel. Mereka sangat berharga. Makanya Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, baik dari tempat mereka dibebaskan dari perbudakan sampai mereka berada di padang gurun. Begitu banyak proses yang dilalui, tapi penyertaan Tuhan membuat mereka tetap berada, dan tetap pada akhirnya memang tidak semuanya masuk ke tanah perjanjian. Namun orang-orang yang dibesarkan di padang gurun itulah yang masuk di tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka bersuka cita di tanah perjanjian itu. Mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam perjalanan yang sangat panjang, dari keluar dari Mesir sampai tiba di tanah perjanjian. Bagi kita di hari ini adalah, secara rohani, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sebagai orang-orang rohani yang menerima kedatangan Yesus Kristus, yang meyakini Yesus Kristus Juru Selamat. Maka kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa buktinya kita ini berharga di mata Tuhan? Sebagaimana ayat yang baru saja kita baca memberi gambaran yang jelas tentang umat Tuhan berharga di mata Tuhan. Kita yang telah menerima Tuhan pun berharga di mata Tuhan. Maka paling tidak ada 3 bukti kita berharga di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berharga karena Tuhan menyertai. Yang kedua, kita berharga karena Tuhan menebus. Jadi Tuhanlah yang menebus kita. Dan yang ketiga, kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita memperhatikannya satu persatu. Yang pertama, kita berharga karena Tuhan menyertai kita. Dapat dijumpai pada ayat yang kedua dari kitab Yesaya, ayat pasal 43 ayat yang kedua.
menuliskan seperti ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dapat juga kita lihat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semua. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat-ayat firman Tuhan ini atau ayat-ayat suci ini memberi gambaran kepada kita, penegasan kepada kita. Jika Tuhan menyertai umat pilihannya, Tuhan pasti menyertai kita di era ini. Kita adalah orang-orang modern, pembaca-pembaca Alkitab di masa kini, yang memang tidak mengalami secara langsung pemeliharaan Tuhan sebagaimana bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang rohani yang justru mendapatkan penegasan bahwa Tuhan akan menyertai. Kita berharga karena Tuhan menyertai kita. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka jangan takut karena kita lebih berharga dari apapun. Hal yang menarik dari ayat ini adalah rambut kita pun terhitung. Dengan kata lain, Tuhan itu pemelihara dan Tuhan itu menyertai. Ia memelihara dan Ia menyertai. Ia memelihara hidup kita begitu sempurna. Ia juga memperhatikan atau menyertai kita mencakup perkara-perkara kecil. Hal-hal yang paling detail itu diperhatikan Tuhan. Hal-hal yang kecil yang manusia terbatas dalam memperhatikannya, Tuhan memperhatikan. Maka harga manusia sebesar besarnya penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada bersama kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan hidup, ketika kita dalam kesakitan. Justru dalam kesakitan itulah Tuhan hadir dan Tuhan menjamah seluruh organ-organ tubuh kita yang sakit, yang barangkali menurut dokter tak mungkin lagi dapat disembuhkan secara medis. Namun jika Tuhan masih izinkan kita hidup dan Tuhan punya rencana melalui hidup kita, pastilah Tuhan akan menyembuhkan. Karena Dia menyertai, Tuhan menyertai, maka penyertaannya itu sempurna adanya. Mengapa Tuhan menyertai kita sebagai orang-orang yang rohani di masa ini? Karena ternyata 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita sudah milik Tuhan Allah, maka Tuhan Allah tetap menyertai kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lagi berutang kepada siapapun. Kita tidak lagi berada dalam tekanan siapapun. Tapi kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Dan bertugas kita adalah, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mengapa menggunakan kata tubuh dalam mempersembahkannya? Karena tubuh bisa saja mewakili keseluruhan hidup. Kita dapat mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai, maka kita adalah orang-orang yang berharga. Yang kedua, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kita berharga karena Tuhan menebus. Apa buktinya kita berharga di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-1, kitab Yesaya pasal 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu,
engkau ini kepunyaanku. Apakah mungkin Tuhan Allah menebus sesuatu yang tidak berarti dan dengan harga yang mahal? Tentu tidak. Jika Allah mengorbankan anaknya yang tunggal dan sangat berarti baginya untuk sesuatu yang tidak berharga, tentu itu adalah kekonyolan yang besar. Mengapa Allah melakukan semua itu? Tentunya Allah melakukannya demi kita, karena kita berharga. Ia tidak ingin kita binasa. Nah, sekarang kita memiliki jawaban yang pasti, karena kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Allah mau mengorbankan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Ia mengejar kita, Ia mencari kita, Ia melongo ke tempat-tempat gelap. Adakah anak-anak yang harus diselamatkan? Ia terus mencari manusia yang terhilang dan tersesat dari hadapan Tuhan. Ia terus memanggil, "Hai anak-anakku, kembalilah. Kembalilah kepadaku, akulah menebusmu." Sebagaimana kitab Ayub berkata, Tuhan penebus, penebusku hidup, maka hiduplah kita. Biarlah pengertian ini memberikan kita kelengkapan dalam memahaminya, bahwa kita berharga karena Tuhan menebus kita. Ada banyak orang mencari dan berjuang untuk menemukan arti hidup dengan beragam cara. Mungkin dengan cara mengumpulkan harta, atau dengan cara memiliki kekayaan yang banyak. Namun bukankah semuanya nantinya sia-sia? Sebab Yesus saja, hanya dalam Yesus sajalah kita mendapatkan arti, makna hidup yang sebenarnya. Dalam ayat yang keempat mengatakan begini, bahwa hidup kita sungguh-sungguh sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu Tuhan menebus dosa kita, supaya kita tidak berada di bawah dosa dan kutuk, melainkan kita mempunyai hidup, penuh hidup yang berarti, penuh hidup yang berharga. Oleh karenanya tidak seorang pun yang mulai merasa minder atau pesimis. Jangan biarkan iblis mendakwa kita, karena kita sudah ditebus. Seburuk apapun keadaan kita, kita adalah manusia yang memiliki nilai. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Ia menerima kita dengan kasih-Nya. Ia juga memberikan kita hidup yang penuh dengan kemenangan, membuat hidup kita menjadi berharga. Dan kemudian Ia memakai kita menjadi alat-Nya, membuat keagungan baginya. Maka kita patut bersyukur, sebab karena Tuhan kita berharga. Hal yang ketiga yang menjadi sebuah pertanyaan, hidup kita berharga di hadapan Tuhan karena Tuhan mengasihi. Apa buktinya kita berharga di hadapan Tuhan? Dapat dijumpai pada ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang keempat ini pertama-tama ditujukan kepada umat pilihan. Bangsa Israel adalah bangsa yang berharga di mata Tuhan, di mana Allah berjanji untuk melindungi, menyertai bangsa ini. Apakah janji Allah itu berlaku juga kepada kita? Ya, berlaku kepada kita juga. Bukankah kita juga adalah umat Allah secara rohani? Karena umat Allah yang sesungguhnya menolak kehadiran Allah, maka kitalah berkesempatan menjadi umat Allah secara rohani. Sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10 mengatakan begini, tetapi
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita berharga di matanya, kita berharga di hadapan Tuhan. Namun bukan berarti karena kita baik, karena kita bagus, karena kita hebat, karena kita indah, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Demikian juga kepada kita sebagai manusia, oleh izin Tuhan sajalah kita ada di bumi sebagai orang yang berharga di hadapannya. Maka kita harus dengan mantap mengatakan hidup kita ini adalah hidup kita yang berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan turut menciptakan kita seperti keinginannya. Tuhan pun memberikan kasih-Nya bagi kita, merelakan segalanya bagi kita. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semua ini Tuhan lakukan karena kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu memberikan kita nafas hidup. Sebagaimana ayat yang kelima mengatakan begini dalam Kitab Yesaya pasal 42. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawanya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita jadi memahami bahwa kita berharga karena Tuhan mengasihi. Sampai di sini jika orang bertanya, kita sudah sanggup menjawab. Apa buktinya kita berharga di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan menyertai. Yang kedua, karena Tuhan menebus. Dan yang ketiga, karena Tuhan mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman yang kami dengar, jadikanlah kami paham, agar kami terus menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, tidak lagi jatuh di dalam dosa, tetapi berjalan bersama Tuhan, sampai keinginan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan hari ini. Berkati para pendengar, jadikanlah mereka paham. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap kita semua bisa dikuatkan, bisa percaya diri, bisa mantap menjalani hidup, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Dan kita menghargai hidup ini dengan benar, karena kita telah ditebus dengan darah-Nya sendiri, dan kita sudah menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.